Pada kesempatan hari ini, saya mewakili tim akan menjelaskan terkait dengan tindak lanjut setelah kami mendapatkan hasil dan juga mempertimbangkan evaluasi daripada blended program selama masa pandemi. Selama kurang lebih 1 bulan penuh kami melaksanakan blended program. Kemudian muncul evaluasinya baik dari orang tua, dari peserta didik maupun dari Bapak Ibu guru sendiri seperti apa, maka kami melakukan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut ini adalah dalam bentuk suatu model pembelajaran yang bernama atau kami beri nama Blended Based Learning atau disingkat BBL. Nah, untuk terkait dengan hal itu, kami merancang BBL ini untuk proses pembelajaran tahun ajaran 2020-2021. Nah, ini yang akan kami sampaikan terkait dengan model pembelajaran blended based learning ini. Kami memberikan judul dalam presentasi kali ini adalah sebuah transformasi atau perubahan dari blended program menjadi model pembelajaran blended based learning. Nah, terkait dengan latar belakangnya bagaimana? Nah, sehingga dalam tujuannya, yang pertama adalah kami berusaha untuk memfasilitasi peserta didik untuk mencapai 6C tadi. Kemudian, model blended based learning ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, model blended based learning ini bertujuan untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi lain yang dimilikinya. Terutama dunia peserta didik sekarang adalah yang kita sebut sebagai generasi milenial, itu sangat dekat atau bahkan tidak bisa dilepaskan dari yang namanya digital. Oleh sebab itu, potensi-potensi dan kemudian bakat, minat di dunia digital itu kami berusaha untuk memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkannya. Nah, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan karakter, terutama karena peserta didik itu setelah dari SMA itu akan terjun ke masyarakat, baik lewat melanjutkan perguruan tinggi maupun bekerja dan seterusnya, maka kami membuat sebuah program, merencanakan sebuah program yang disebut sebagai DMD. DMD itu akronim dari apa? Digital, masyarakat, kemudian digital kembali. Nah, untuk lebih jelasnya nanti ada di slide-slide yang akan saya tampilkan. Nah, bagaimana dengan isi atau mata pelajaran model blended based learning yang akan diterapkan pada tahun pelajaran 2020-2021? Tentunya ini dengan konsep daring, ya karena atau pembelajaran jarak jauh. Nah, yang pertama, memang tidak semua mata pelajaran langsung dijadikan blended based learning. Untuk tahun pelajaran 2020-2021 itu ada beberapa mata pelajaran yang kami menggunakan model blended based learning. Misalnya di kelas 10 itu ada 3 mata pelajaran umum, baik di jurusan MIPA maupun IPS, itu ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan sejarah Indonesia. Nah, kemudian di kelas 11 MIPA dan IPS itu ada mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, biologi, geografi, PKWU, dan sejarah peminatan. Nah, tentunya di sini mungkin akan sedikit ada pertanyaan, kok di pelajaran MIPA IPS ada pelajaran yang fokus di biologi saja, di IPA atau di geografi di IPS, lalu bagaimana? Nah, inilah yang kemudian menjadi harapan kami bahwa peserta didik itu nantinya dapat berkolaborasi, misalnya yang di jurusan IPS itu dapat bertanya tentang biologi dari jurusan IPA. Jadi ini pembelajaran teman sejawat itu menjadi sangat penting. Nah, ini yang akan sebenarnya kami tuju. Kemudian kalau di kelas 12 memang kami pisahkan lagi. Ada pelajaran di MIPA, ada pelajaran agama, bahasa Inggris, biologi, dan PKWU. Kemudian di kelas 12
IPS itu ada agama, bahasa Inggris, PKWU, sejarah peminatan, dan sosiologi. Nah, kami mungkin dapat melanjutkan terkait dengan produk yang akan menjadi hasil akhir atau proyek peserta didik nantinya seperti apa. Nah, kami menyediakan pilihan. Nah, lantas bagaimana cara memilihnya? Maka peserta didik dapat memilih sesuai dengan keinginannya. Nah, tentunya ada koordinasi dengan sekolah. Nah, kami menyadari bahwa bisa jadi peserta didik memiliki bakat ataupun minat di luar 5 produk ini. Nah, namun itu tetap akan kami arahkan, kami fasilitasi. Namun setidaknya dari kelima produk ini, peserta didik tidak hanya memiliki satu pilihan, tapi dapat memiliki lebih banyak opsi untuk seberapa minat mereka belajar, ingin belajar seperti apa mereka, itu yang menjadi poin penting di kami. Kemudian untuk perencanaan pembelajaran. Nah, bagaimana kami merencanakan pembelajaran? Nah, ini mungkin yang akan menjadi persoalan intinya. Yang pertama adalah kami memetakan semua KD mata pelajaran yang telah disebutkan tadi. Kami petakan kira-kira KD seperti apa yang bisa digabung menjadi satu. Artinya digabung di sini bukan berarti nanti satu atau dua mata pelajaran hanya nunut ke mata pelajaran lain, tetapi memang memiliki otoritas sendiri, memiliki kompetensi sendiri yang harus dicapai, namun dapat dijadikan satu tema. Nah, ini yang menjadi kekasannya dari blended based learning ini. Saya akan mencontohkan salah satu tema. Tema satu adalah ketahanan pangan. Nah, di ketahanan pangan ini ada mata pelajaran agama di KD 3.2, kemudian bahasa Inggris 3.3, PKWU 3.4 dan 3.9, kemudian biologi di 3.1 dan 3.8. Nah, ini jadi nanti KD-KD dari mata pelajaran agama, bahasa Inggris, PKWU, biologi itu akan diarahkan kepada bagaimana menyelesaikan persoalan terutama di masalah ketahanan pangan yang tentunya di Indonesia sekarang sedang menjadi persoalan juga. Nah, itu. Kemudian setelah tema sudah terbentuk, kami kemudian membuat indikator-indikator dari setiap mata pelajaran. Nah, dari setiap indikator itu kemudian kami jadikan RPP. Nah, RPP kemudian turun lagi menjadi unit kegiatan belajar. Kami contohkan unit kegiatan belajarnya seperti ini. Nah, ini adalah unit kegiatan belajar yang nanti bisa dijadikan pedoman bagi siswa dalam proses pembelajarannya. Di sini ada indikator-indikator. Nah, kemudian dari indikator itu ada tahapan-tahapan, misalnya ada tahap 1, yakni ada literasi dan resume, kemudian tahap 2 itu ada data processing, tahap 3 dan 4 itu adalah analisis data dan menciptakan produk, sampai kemudian ada refleksi dan evaluasi juga. Nah, secara umum blended based learning ini akan jadi dalam satu kegiatan itu akan ada 2 tipe pembelajaran. Tipe pertama adalah penguatan kompetensi dasar. Tipe kedua adalah pendampingan dalam membuat produk. Jadi peserta didik memang akan mengalami 2 tipe pembelajaran dalam satu proses pembelajaran. Nah, seperti apa nanti lebih jelasnya akan ada skema tentang pembelajarannya. Misalnya saya ambilkan contoh di penguatan kompetensi dasar. Nah, ini kami membuat semacam cerita yang berkaitan dengan, karena ini temanya adalah tentang ketahanan pangan, maka kami akan membuat cerita tentang ketahanan pangan. Yang kemudian KD-KD dari mata pelajaran itu masuk di sini. Kemudian sampai di kegiatan belajar 3, kegiatan belajar 4. Nah, kemudian
di proses pembuatan produk atau pendampingan produk atau tipe pembelajaran yang kedua, yakni pendampingan, seperti ini. Jadi ada sama. Nah, ada produksi, ada publikasi. Kami berusaha untuk membuat sedetail mungkin sehingga nanti tidak membingungkan dan kami bisa melaksanakannya dengan baik. Nah, untuk rancangan pelaksanaannya bagaimana? Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, bahwa terdapat penguatan KD itu untuk mencapai kompetensi dasar yang memang dituntutkan oleh mata pelajaran. Kemudian ada pendampingan produk sesuai dengan pilihan peserta didik. Nah, setiap Sabtu kami merencanakan setiap Sabtu itu Bapak Ibu guru, baik itu pengampu mata pelajaran blended based learning ini maupun sebagai pendamping akan melakukan evaluasi. Nah, apa tujuannya? Tentunya evaluasi ini akan bertujuan untuk mendeteksi apabila ada permasalahan-permasalahan, sehingga nanti akan terus direvisi. Jadi yang belajar di sini juga kami harus menyediakan waktu dan tenaga memang untuk ikut belajar dengan peserta didik. Nah, seperti itu. Ini mungkin yang lebih simpelnya tentang mekanisme proses blended based learning. Nah, jadi dalam satu kegiatan belajar itu ada dua tipe kegiatan. Yang pertama adalah proses penguatan KD dan yang kedua adalah proses pendampingan produk. Kami menyediakan ada 4 tahap. 4 tahap ini bisa diselesaikan misalnya 1 tahap 1 minggu, berarti dalam 4 tahap itu 1 bulan. Atau juga bisa jadi apabila peserta didik itu dapat menyelesaikan tahapannya lebih cepat, maka itu diperbolehkan. Mengapa seperti itu? Karena kami juga menggunakan sistem SKS, sehingga potensi-potensi peserta didik untuk belajar lebih cepat itu juga dimungkinkan. Termasuk juga bagaimana bagi peserta didik yang belajarnya kurang cepat, itu juga akan kami dampingi secara personal. Nanti akan ada mekanismenya tentang bagaimana memberikan pengarahan kepada peserta didik. Misalnya di tahap 1. Di tahap 1 itu di penguatan KD, di proses penguatan ada pembelajaran sesuai materi. Sehingga ketercapaian KD juga akan dimungkinkan tercapai. Kemudian yang kedua, di pendampingan ada literasi dan resum seperti yang ditampilkan di UKBM atau unit kegiatan belajar tadi. Ini hanya sebagai bentuk mekanismenya supaya lebih mudah dipahami saja. Begitupun pula tahap 2. Kemudian tahap 3 ada evaluasi. Nah, evaluasi ini kami lebih menekankan pada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jadi contoh-contohnya atau soal-soalnya itu bersifat problem solving. Tujuannya apa? Tujuannya agar peserta didik juga memiliki kemampuan untuk berpikir kritis. Nah, di dalam mekanisme evaluasi, karena ada 2 tipe kegiatan, maka ada 2 tipe evaluasinya. Evaluasi untuk yang penguatan kompetensi dasar, kami memang berfokus pada model evaluasi yang bentuknya kualitatif. Nah, lebih ke bagaimana peserta didik dapat merespon suatu masalah yang kami berikan terkait dengan masalah real sehari-hari. Misalnya ketahanan pangan tadi. Bagaimana peserta didik dapat merespon terkait dengan permasalahan ketahanan pangan. Nah, disinilah kami mendesain evaluasi yang berbasis problem solving. Baik itu bisa berupa lisan maupun tertulis. Tentunya ini berkaitan atau menggunakan moda daring atau pembelajaran jarak jauh. Bagaimana caranya? Adalah melalui teleconference. Seperti yang kami menggunakan aplikasi Microsoft 365 seperti yang saat ini kita gunakan. Jadi peserta didik nanti tetap dapat menggunakan evaluasi atau melakukan evaluasi ini dengan baik. Kemudian ada evaluasi otentik saat proses pembelajaran. Maksudnya seperti apa? Nanti Bapak Ibu guru setiap pembelajaran atau setiap mata pelajaran itu memang membuat indikator-indikator yang merupakan turunan dari kompetensi dasar. Nah, dari indikator-indikator itulah Bapak Ibu guru kemudian memastikan bahwa peserta didiknya itu dapat melampaui indikator-indikator sesuai dengan kompetensi dasarnya.
Caranya bagaimana? Nanti kalau sudah melampaui misalnya ada 5 indikator, kemudian melampaui 1 indikator, maka akan dicentang. Dan begitu seterusnya. Nanti akan ada contohnya. Kemudian untuk penilaian produk portofolio atau produk proyek tadi, yang pertama pasti Bapak Ibu Guru memiliki porsi yang lebih besar terkait dengan mengikuti aturan-aturan dalam pembuatan proyek. Tentunya setiap aturan itu berbeda sesuai dengan produk yang dipilih peserta didik. Nah, kemudian sebagai bentuk pembelajaran bahwa peserta didik yang merupakan generasi milenial, maka penilaian dari netizen atau warganet itu memang perlu dilakukan menurut kami. Oleh sebab itu kami memberikan porsi 30% tadi untuk penilaian dari warganet. Bagaimana warganet atau netizen itu dapat menerima produk dari peserta didik. Belum tentu produk yang dihasilkan itu dapat diterima. Sampai di produk ini, kemudian kami merencanakan setiap 3 bulan sekali itu ada sidang akademik. Yang dimaksud sidang akademik itu adalah peserta didik nanti akan mempertanggungjawabkan hasil dari produknya di hadapan semua pengampu mata pelajaran. Saya ambilkan contoh begini. Ketika di kelas 12 MIPA, itu ada 4 mapel yang dijadikan 1. Maka nanti setiap 3 bulan sekali ketika sidang akademik, peserta didik satu kelompok itu akan mempresentasikan hasil produknya di hadapan 4 guru mata pelajaran yang mengampu tersebut. Nah, hal ini dilakukan untuk menjaga agar atau memastikan supaya kompetensi dasar dari peserta didik memang dapat tercapai. Dan kemudian peserta didik juga memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan atau telah digunakan. Nah, untuk bagaimana dengan teknis evaluasinya? Karena kami lebih berfokus pada evaluasi yang sifatnya kualitatif, maka kami juga menggunakan metode dalam mengumpulkan atau menguji keabsahan data di metode penelitian kualitatif, yakni dengan cara ada triangulasi, wawancara, dokumentasi atau studi dokumen, dan juga observasi. Nah, bagaimana dengan moda daring ini? Kalau pembelajaran PJJ, bagaimana menerapkan itu? Kalau wawancara pasti akan lebih mudah karena bisa menggunakan aplikasi-aplikasi maupun kalau di kami menggunakan Microsoft 365. Kemudian untuk studi dokumen, ya berarti yang kami kumpulkan atau kami jadikan rujukan untuk mendapatkan data ketercapaian peserta didik adalah dari hasil pekerjaan peserta didik per tahapnya. Kami kan apabila ada misalnya evaluasi bagaimana peserta didik menjawab problem solving tadi. Nah, itu yang akan kami kumpulkan. Kemudian kalau dari segi observasinya bagaimana? Nah, ini memang setting awalnya adalah ketika pembelajaran moda daring, pasti observasi tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka langsung. Melainkan Bapak Ibu Guru juga dapat langsung menghubungi peserta didik melalui aplikasi online, sehingga apa yang disampaikan, apa yang dikeluhkan, dan apa yang menjadi kendala peserta didik itu dapat terwakili dan dapat tersampaikan dengan baik. Bagaimana penilaian kualitatif ini akan diaplikasikan ke dalam sebuah sistem penilaian? Nah, kami memiliki sistem penilaian yang tentunya itu bentuknya rata-rata adalah angka atau kuantitatif. Bagaimana? Kami sudah merencanakan beberapa tahap-tahap itu akan kami jadikan sebagai bahan untuk mengisi penilaian tugas, mengisi penilaian tes formatif atau penilaian harian, termasuk penilaian keterampilan. Sehingga diharapkan atau dimaksudkan oleh kami bahwa peserta didik tidak akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan penilaian dalam bentuk kuantitatif sesuai dengan aplikasi ke sistem penilaian kami. Itu yang kemudian akan kami contohkan seperti apa model penilaian kami. Nah, ini akan
kami contohkan teknis penilaian secara kualitatif. Nah, kami menampilkan ini adalah contoh dari penilaian kualitatif versi mata pelajaran biologi. Nah, di sini pembelajaran biologi berkaitan dengan ketahanan pangan tadi. Ketika berkaitan dengan itu, maka ini adalah rubrik yang kami gunakan untuk menilai ketercapaian peserta didik dalam kompetensi dasarnya. Ada indikator-indikator, kemudian ada deskriptor. Nah, tentunya deskriptor ini kami akan memberikan skor maksimal. Nah, skor maksimal di sini misalnya di 3.1.1 itu skor maksimalnya adalah 5. Mengapa 5? Kemudian di 3.1.2 ada 10. Mengapa berbeda? Nah, ini kami sesuaikan dengan kompleksitas dari indikator tersebut. Kalau di dalam taksonomi Anderson dan Cardwell itu kan ada C1 sampai C6. Nah, otomatis yang memiliki kompetensi yang lebih kompleks itu nilainya akan semakin tinggi dan seterusnya. Nah, inilah kami ambilkan contoh siswa yang bernama Julia dan siswa yang bernama Matias. Di sini ada centang-centang yang kemudian akan dibuat oleh guru. Apakah siswa tersebut sudah sampai di situ atau tidak? Nah, hasil akhirnya seperti apa? Nah, sehingga hasil akhirnya seperti ini. Dari hasil mencentang tadi telah terbukti bahwa Matias ini telah sampai pada nilai 79. Berarti kalau KKM kriteria ketuntasan minimal di sekolah kami itu 75, berarti sudah tuntas Matias ini. Akan tetapi ternyata Julia itu masih belum tuntas. Mengapa belum tuntas? Ternyata Julia memiliki kecenderungan bahwa tidak bisa mencapai indikator memprediksi pengaruh mutasi akibat rekayasa terhadap keberlangsungan hidup manusia. Nah, di sini kompleksitasnya atau kompetensinya adalah C5. Nah, sehingga ternyata Julia tidak mampu memprediksi. Tindak lanjutnya oleh guru seperti apa, maka Julia akan diberi tugas tambahan terkait dengan indikator kelima ini dan indikator kedua. Karena indikator kedua hanya mendapatkan 50% dari jumlah maksimal. Hal ini berarti, ini menurut kami, inilah roh dari sistem SKS. Sehingga peserta didik memang dapat terdeteksi di mana proses pembelajaran yang kurang maksimal, di mana penangkapan dari pembelajaran itu yang kurang maksimal. Sehingga kalau ada remedial maupun tugas yang diberikan tidak dipukul rata, melainkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. Nah, ini harapan kami dan tujuan kami agar pembelajaran memang bersifat personal, melayani secara personal karakter dan kemudian kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Ini yang menjadi roh dari sistem SKS di sekolah kami. Nah, mungkin selanjutnya sebentar untuk selanjutnya akan kami tampilkan kembali. Nah, bagaimana dengan apakah sudah bisa ditampilkan? Sudah. Sudah. Terima kasih Pak Ferry. Bagaimana dengan skenario jadwal selama daring? Nah, ini berkaitan juga dengan efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang menurut kami berusaha untuk membuat jadwal yang memang efisien dan efektif. Artinya tidak memberatkan peserta didik. Nah, kami mencontohkan di sini dalam 1 hari itu peserta didik diharapkan atau kami men-setting jadwal selama daring ini, peserta didik hanya mendapatkan 2 sampai 3 mata pelajaran saja per harinya.
dan itu tentunya dengan teknis, sehingga tidak terlalu memberatkan peserta didik. Dan terkhusus untuk model pembelajaran blended based learning ini, kami sangat menghindari dan bahkan tidak dianjurkan untuk memberikan tugas tambahan, kecuali apabila ada yang belum sampai pada indikator atau masih harus memperdalam lagi materi yang disampaikan. Jadi peserta didik menyelesaikan pekerjaan ataupun kegiatan pembelajarannya ya pada jadwal itu. Setelah itu tidak ada tugas tambahan lagi. Nah itu. Kemudian ditambah lagi kenapa hal itu bisa jadi efektif dan efisien, karena ada satu tugas dan itu dapat digunakan atau dapat dinilai oleh beberapa mata pelajaran. Tidak hanya satu mata pelajaran saja, dan itu lebih memudahkan peserta didik. Nah, disinilah teknisnya, kemudian bagaimana dalam moda daring atau PJJ ini. Jadi untuk telekonferensinya, misalnya saya ambilkan contoh ini, kebetulan nama saya yang dipampang di sini. Saya ambilkan contoh ini adalah jadwal pengampu guru mata pelajaran. Nah ini misalkan hari Kamis ini saya mengajar di kelas 12 IPS 1 berkaitan dengan mata pelajaran sejarah. Maka untuk 20 menit pertama mungkin saya akan memberikan materi, kemudian menyampaikan persepsi tentang pembelajaran. Nah kemudian untuk selanjutnya peserta didik dapat belajar mandiri. Nah inilah kolaborasinya peserta didik. Belajar mandiri, kemudian seperti apa proses kegiatan belajarnya. Nanti baru mungkin 20 menit terakhir sebelum jam pelajarannya berakhir, kami akan telekonferensi lagi, kemudian di situ sampai dengan mungkin evaluasi, kemudian mengukur ketercapaian indikatornya seperti apa, sampai dengan refleksi dari peserta didik. Nah ini yang kemudian teknisnya untuk model pembelajaran blended based learning dengan metode daring atau dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian peserta didik juga akan diberi fasilitas konseling dalam memahami ataupun merekam kendala-kendala mereka selama PJJ ini. Tentunya ini akan berkaitan dengan BK, berkaitan dengan DMD tadi, penanaman karakter compassion, berbela rasa, yang kami maksudkan di DMD. Nah, di desain yang ditampilkan ini adalah D yang pertama, yakni digital. Mengapa seperti itu? Karena nantinya produk yang dihasilkan oleh peserta didik itu akan diupload ke media sosial. Bisa berupa platform YouTube misalnya, ataupun Instagram dan platform-platform yang lain. Nah, itu adalah digital, sehingga peserta didik memang tidak terlepas atau tidak terasing dari dunianya sekarang ini. Nah, itu digital yang pertama. Kemudian kita masuk kepada implementasi produk, yakni M-nya. Untuk masyarakat, bagaimana produk ini diimplementasikan atau disosialisasikan kepada masyarakat? Ini tentunya menjadi inti dari program DMD, karena diharapkan peserta didik nanti akan memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi masyarakat. Nah, produk ini untuk berkaitan dengan sosialisasi atau implementasi kepada masyarakat, itu akan disosialisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kegiatan-kegiatan tahunan yang sebenarnya memang ada di Santa Maria. Jadi ini adalah suatu penunjang bagi program-program yang sudah ada di SMA Katolik Santa Maria Malang. Nah, contohnya seperti ini, mekanisme implementasi produk. Di kelas 10 ini kami mencoba untuk nanti akan memprogramkan sebuah pameran di internal sekolah, sehingga peserta didik dapat mensosialisasikan produk-produknya, terutama bagi peserta didik kelas 10, itu mensosialisasikan produk-produknya, kemudian dapat dinikmati, dapat diberi masukan,
oleh peserta didik yang lain, oleh seluruh warga sekolah, bahkan oleh orang tua yang bisa jadi dihadirkan ke sekolah. Kemudian untuk kelas 11 kami ada kegiatan yang bernama live-in. Live-in ini adalah sebuah kegiatan, mungkin sepintas saja, live-in adalah kegiatan di mana peserta didik akan tinggal di suatu wilayah beserta dengan bapak ibu orang tua asuhnya. Jadi mungkin settingnya tinggal mengikuti warga di suatu wilayah, kemudian mempelajari bagaimana kehidupan mereka. Nah, di sini kemudian di live-in ini peserta didik selain juga belajar, mereka juga dapat mengimplementasikan produknya untuk bisa jadi membuat sebuah kegiatan selama mereka di tempat yang baru, selama mereka di tempat bersama dengan orang tua asuhnya. Diharapkan produk ini juga dapat diimplementasikan ke dalam kegiatan mereka. Nah, untuk di kelas 12, terkhususnya untuk di kelas 12, ini berkaitan dengan lingkungan di sekitar sekolah. Jadi ada misalnya kelurahan-kelurahan di sekitar sekolah, masyarakat di sekitar sekolah, bagaimana peserta didik mencoba untuk menyelesaikan masalah real yang ada di lingkungan sekolah. Itu adalah program yang kami kami rencanakan terkait dengan M, masyarakatnya. Kemudian D yang terakhir, digital. Jadi setelah dari masyarakat pasti akan mendapatkan feedback, mungkin masukan dari masyarakat, saran dan berbagai hal lainnya. Itu kemudian yang akan dilaporkan hasilnya bisa kemudian diunggah lagi dalam bentuk digital. Nah, dari sini harapan kami adalah peserta didik juga memiliki kepekaan bahwa belajar untuk menerima kondisi dari masyarakat, menerima masukan dari masyarakat terkait dengan feedbacknya tadi. Nah, mungkin seperti itu Pak Ferry dan Bapak Ibu Guru, Suster, Romo, Bruder sekalian yang bisa kami sampaikan terkait dengan model pembelajaran blended based learning.